Halo teman bicara. Hai, apa kabar? Baik. Kangen gak sih? Enggak dong. Udah lama loh kita gak berjumpa loh. Udah lama banget ya. Parah kayak udah 2 dasawarsa ya. Berapa ya? 2 dasawarsa berapa ya? 20 tahun. 20 tahun betul. Iya, kembali lagi bersama kami bertiga. Ada Bangkit, ada Fedi, ada Fahri. Di sini kali ini dengan nuansa yang berbeda karena kami lagi berada di studio kami bertiga. Yaitu bertempat di Rumah Bangkit. Ya udah private studio ya, Pak? Iya, private studio. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyewa kaset DVD, jangan di-spare. Lanjut, jadi kita udah lama banget, kayak udah 2 bulan, 3 bulanan nggak muncul di hadapan teman bicara. 2 bulanan lah ya. 2 bulanan ya. Nah, pada episode kali ini kita juga sebetulnya cuma kayak bingung aja mau bahas apa, kayak mau udah nggak tahan pengen ketemu kalian. Jadi kita ya udah muncul aja. Tapi gimana kalau kita bahas ini apa namanya? Aib-aib orang lain. Seru sih itu. Oh enggak, jangan ya. Jangan ya. Nanti kan gibah jadi dosa Gibah. Jadi kayak makan bangkai kita ya. Kembali saudara. Iya, kayak saudara sendiri nanti. Tambahin lada garam jadi nikmat tuh. Iya coy. Iya. Jadi kayaknya enaknya bahas. Tadi kan si Fedi itu nih ceritanya kan lagi di rumah gue nih. Terus Fedi kebelet yang namanya BAK, buang air kecil. Gitu. Terus gue inget nih kalau misalnya Fedi itu agak sedikit kayak, aduh aku takut banget sama yang namanya CICAK gitu. Cicak. Nah, cicak di dinding. Betul. Kebetulan di rumah saya cicaknya bukan hanya di dinding aja, namun di setiap sudut kamar mandi tuh ada. Kenapa? Karena saya beternak cicak. Enggak. Jadi karena memang banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu. Nah, makanya cicak itu muncul dan beranak pinak untuk membasmi para nyamuk-nyamuk. Tuh kan, udah insecure. Nah, gimana kalau kita saat ini bahas yang namanya perfobiaan? Fobia. Ketakutan ya, ketakutan akan something. Ketakutan akan apapun itu. Oke, kalau dari Fedi sendiri sebetulnya apa sih? Kenapa sih lo bisa? Kita udah ketahuan nih, satu fobianya Fedi adalah cicak. Kenapa lo takut cicak? Bukan takut sih, lebih ke geli kali ya. Geli? Emang dia ngapain lo? Ngelitik-ngelitik nyew. Iya kan dia gigit aja nggak tahu bisa gigit apa enggak. Terus maksudnya tendensi untuk melukai, tendensi. Maksudnya dia melukai kita aja entah bisa apa enggak. Iya, paling cuma nemplok doang kan di muka. Ya itu gitu. dia. Kenapa kok lo bisa takut sama yang namanya cicak gitu loh? Cicak gitu loh. Nggak ngerti. Ya lo jangan Pokoknya ngerti geli apa aja gitu ya kita. kamu ya. Geli. Berusaha menghindar. Mau dia nggak ngapa-ngapain, dia diem doang. Mau kecil mau gede, apalagi gede. Gede mah tokek kali. Iya. Tokek juga takut berarti ya? Dia sekeluarga lah. Kadal-kadalan Iya, pokoknya. yang bentukannya kayak gitu. Tapi enggak deh, kalau kadal yang mengkilap-kilap itu gue malah nggak takut. Oh, nggak takut. Kayak biawak gitu. Oh, gecko itu ya, gecko ya? Gecko tuh toke. Iya kan? Toke Nah, kalau takut kadal juga. yang di daun-daun itu loh kan. Oh, iya. Kilat-kilat itu. Biawak komodo tuh nggak takut. Enggak. Berarti jenis reptil kecil kali ya? Enggak juga. Ular cicak. kecil nggak takut kali ya? Hah? Ular kecil nggak takut. Cicak Nggak. emang Ular-ularan tuh nggak takut. Ular nggak takut sih. Cicak pokoknya yang geli kan. Tapi kalau ular yang warnanya kayak cicak geli gue juga. Oh iya. Emang ada ya? Oh, ada Ada. banyak. Yang warnanya coklat muda krem gitu. Berarti lebih kayak ke tekstur kulit dan juga warna, terus ininya kali ya, Bentuk perawakannya. perawakan dari seorang cicak ya. Seorang ekor. Aduh, soalnya gue anaknya berkepri binatangan banget, jadi binatang gue anggap manusia. Oke, nah ada lagi nggak selain cicak? Fat, Udah. yang lo takutin? Sekeluarganya itu kan tadi udah disebutin semua. Tongkek dan lain sebagainya. Berarti ya guys, tidak butuh. Tadi kan Fedi kayak agak bingung, kayak gue nggak perlu alasan ya untuk membenci cicak gitu ya. Sama kayak mencintai seorang ya. Unconditional. Iya, unconditional hate lo berarti dengan cicak ya. Hebat juga, kasian banget cicak itu.
Oke, nah kalau Fahri apa fobianya? Kalau gue kecoa. 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 Gue kalau kecoa itu udah gak bisa deh. Gue mendingan cicak, mendingan tikus, mendingan binatang menjijikkan lain, lintah, apalah daripada kecoa gitu. Lintah darat? Ya itu mah dihindari. Karena ribanya dosa ya, Syai. Gitu. Pokoknya gue kecoa itu nomor 1 tuh gue paling takut. Kenapa? Ya bukan takut sih, ya jijik gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kecoa, kalau cuma lewat doang sih itu biasanya gue nggak ambil pusing gitu. Cuman kalau misalnya itu kecoa udah terbang gitu, terus berusaha untuk menyentuh gue tuh gue takut banget. Karena percaya nggak percaya sih kecoa ini punya sense untuk merasakan ketakutan. Nah di situ dia malah tertarik ketika ada hormon-hormon ketakutan yang dilepaskan Itu sama malah nyamperin. Iya, gue nyamperin. benci banget kalau misalnya Hebat nggak sih Gitu. kecoa Tapi itu? kalau cicak enggak. enggak, cicak enggak, Dia cicak tahu, kabur. dia tahu kita takut, dia juga takut. Takut. Kalau takut. kecoa itu dia yang peran gue paling benci Iya. banget. Tapi kalau misalnya cuma lewat doang sih nggak terlalu takut ya. Cuman kalau misalnya sampai nyentuh tuh gue langsung luluran, gue langsung bener-bener mandi kembang 7 rupa biar pokoknya udah takut banget deh. Takut tuh karena kalau kesentuh ya gitu, berusaha untuk nggak menyentuh kecoa. Makanya lo jangan takut, lo baca ayat kursi atau apa gitu. Ya setan itu bukan kecoa ya, nggak berlaku sama kecoa ya. Makanya, gitu. Pokoknya kalau kecoa itu gue udah segeli itu pokoknya. Ada lagi nggak selain kecoa? Selain kecoa mungkin ketinggian gue juga agak takut banget sih. Cuman kalau ada di tempat yang tinggi tuh gue berusaha untuk gak melihat keluar gitu. Dibandingkan ya udah di dalam aja lah gitu. Misalnya tahu nih tempat itu tinggi, gak fobia sih. Cuman kalau misalnya sampai ngeliat keluar agak gimana gitu. Agak deg-degan. Agak gitu ya, deg-degan Kayak gitu. takut Apalagi jatuh. kalau misalnya di balkon ya, kalau misalnya tempatnya masih berupa masih ada kaca atau jendelanya tuh nggak ini sih, nggak terlalu ini. Cuman kalau misalnya di balkon yang kayak rooftop cafe kan banyak yang di skyscraper gitu kan. Iya. Kayak kalau misalnya apa sih yang Mohon maaf nih kalau misalnya rooftop nggak di skyscraper, Bukan. berarti namanya underground. enggak, makanya kan ada rooftop yang cuman di hotel 5-6 lantai kan ada gitu. Cuma kalau udah yang sampai berpuluh-puluh lantai, gue sih berusaha kalau bisa jangan sampai ke outdoornya. Oke. Jadi karena takut jatuh dan sebagainya itu Iya. ya, makanya takut ketinggian. Nah, kalau gue sendiri sih gue takut banget ya sama yang namanya laba-laba, tarantula, and the gang gitu ya. Kenapa gue bisa takut banget? Karena mereka punya kaki ada 8 ya. Tangan apa kaki juga gue nggak tahu. Terus mereka punya apa namanya tekstur si kulitnya itu, aduh, Kan pokoknya berbulu. gitu. Iya, pokoknya gitu deh. Kayak kucing kan, berarti kucing kan berbulu juga. Iya, Takut juga. cuma kan bulunya kucing banyak ya. Itu aku suka kalau yang bulunya banyak gitu. Oh. Gitu. Oh. Iya. Terus kayak walaupun sebetulnya tarantula atau laba-laba itu termasuk spesies yang eksotik ya menurut beberapa orang dan termasuk Fahri gitu ya. Fahri seneng banget soalnya sama Gue seneng kayak kelabang, tarantula, Tuh. itu tuh gue masih berani. Cuman kalau yang namanya kecoa gue enggak. Nah kan beda, kalau kecoa gue kayak Udah nggak amat, takut, nggak cicak takut. juga Kan nggak lu mau takut. bahas itu, kan lu nggak takut sama kelabang. Kelabang segede-gede gaban ala Iya. itu, kan lu nggak takut. Kan lebih sereman kelabang daripada kecoa. Entah kenapa di mindset gue tuh pokoknya di otak gue tuh lebih serem kecoa dibandingin kelabang. Kelabang tuh masih bisa dipelihara juga gak repot gitu. Cuman kalau Kecoa juga nggak repot kayaknya. cuman menakutkan aja buat gue. Alasannya kenapa takut sama kecoa? Gak tahu, pokoknya di otak gue tuh Ya sama enggak, kan dulu ya. tuh gue sampai waktu kecil tuh sempat ngira kalau misalnya gue kesentuh kecoa tuh gue berubah jadi kecoa. Itu pemikiran bodoh zaman kecil gue yang akhirnya terbawa sampai sekarang sih. Ya sudah sih, udah pokoknya takut. Pokoknya takut aja. Makanya kayak tadi gue bilang kalau ada kecoa nih ngelewatin kaki gue nih, gue gak sengaja nyentuh kecoa, gue langsung mandi, luluran, langsung gue gosok pakai scrub dan lain-lain. Lihat dari mana emang bisa kok
kalau waktu kecil tuh kalau kesentuh kecoa bisa jadi kecoa. Kalau nggak salah gara-gara nonton film-film kayak Power Rangers gitu deh, ada monster kecoa gitu ngurubah. Oh, dari situ. Dari situ tuh kayak mindset dari zaman Anaknya kecil polos terbentuk. ya, Wak. Anaknya polos banget. Gampang dipengaruhin ya. Iya, dipengaruhi dari tontonan masa kecil. Sejak itu ya udah, pokoknya mindset di otak gua takut sama kecoa, selalu menghindar sama kecoa. Oke, jadi kayak sebetulnya tiap orang kayaknya punya fobianya sendiri-sendiri ya, entah itu binatang, entah itu ketinggian, entah itu laut mungkin atau kegelapan. Yang pasti tiap orang itu punya hal yang dia takuti Dan ada dan yang nggak tahu ini alasannya juga, apa. Ada yang ada asal usulnya, ada yang kenapa sih bisa takut, tapi ada juga yang tanpa alasan pun Tanpa bisa alasan. takut sama Ya, hal kayak tersebut, gue. iya gitu. Oh, kalau gue dulu waktu itu pernah sempet yang namanya kenapa takut laba-laba. Gue sempet main sama teman-teman gue di kebun gitu, terus kayak ada yang jatuh, dari pohon laba-laba lah ternyata. Nah di situ gue kaget banget. Itu yang full trigger munculnya. Kalau gue jadi lu kebalik sih, gue bakal mainin tuh laba-laba, gue bakal pegang-pegang. Ya Allah. Mohon maaf ya kalau misalnya dimain-main, aduh. Sebetulnya memang kayaknya laba-laba itu bukan tipe yang ini ya, bukan tipe yang geragas untuk nyerang orang lain Iya. ya, atau makhluk lain ya. Laba-laba juga takut kok sama kita. Iya. Karena hewan yang lebih besar dia pasti takut. Kayak ular juga sebetulnya ya, ular juga kayak dia nggak. Cuman ular masih ada tendensi untuk Menyerang ya? menyerang. Kalau misalnya dia terusik kan, Betul. kalau nggak terusik dia nggak akan nyerang kan? Nggak akan mangsa juga Nggak kan? akan lah, karena kan ya ular paling segede apa, masa kita dimangsa gak mungkin juga. Kalau anaconda tuh baru. Oh, itu beda cerita. Oke, teman bicara, sepertinya kita udah nge-share nih mengenai fobia kita masing-masing. Tapi mungkin ada ketakutan-takutan lain. Kalau lu sendiri selain yang tadi lu jelasin masih ada lagi nggak? Masih ada lagi sih, Masih cuma ada nggak gue bisa sebutin sekarang kali ya. Kenapa Biar nggak disebutin sekarang? nggak apa-apa, nanti kalau misal pas gue pengen ulang tahun pada ngirimin hal yang gue takutin semua lagi. Kayaknya gue ada lagi deh ketakutan. Gue juga ada sih. Gue tuh takut di tengah laut. Gue takut banget sama yang namanya tengah laut. Bukan pantai ya, bukan laut. Cuma pokoknya gue takut di tengah, tiap melihat video yang ada di tengah laut sendiri tuh gue langsung kayak Parno. merinding parno gitu. Berasa lu yang ada di situ. Gitu. Apalagi kalau laut di tengah kekosongan yang hampa itu gak ada apa-apa tuh gue ngeri banget. Kehampaannya sih yang bikin ngeri. I see. Lu sendiri? Ketakutan Ada. enggak yang lain. Kalau ini kayaknya deh. Takut ditanya nikah. Takut ditanya nikah, takut cuma ada. Oh itu gue gak takut, gue bodo amat. Tapi ada pasti kebanyakan teman bicara tuh ada ketakutan yang sama, yaitu adalah pas tiap bulan terus ada muncul dari bank tagihan kartu kredit, tau-tau udah notif gitu ya. Ya kalau itu kita berdoa semoga kita semua Semoga diberikan selalu diberikan kelancaran rezeki. Amin, kesehatan Amin. jasmani rohani Amin. dan sejahtera lahir batin. Gitu. Oke lah teman bicara, kalau begitu kita udah selesai nih nge-share tentang fobia kita. Nah kalau kamu fobianya apa? Langsung aja ditulis di kolom komentar apakah fobia kamu sama seperti kita bertiga atau berbeda, unik, lebih istimewa gitu ya. Mungkin ada yang takut sama bunyi-bunyi suara kipas angin gitu ya. Atau mungkin ada yang takut sama yang namanya oksigen, mati dong lo berarti. Atau ada yang takut sama kata-kata coba Putus. pakai duit lu. Coba pakai duit lu dulu deh. Iya. Atau ada yang takut sama tiba-tiba WhatsApp memanggil nama doang. Kayak misalnya Bangkit. Shit. Nah, itu tuh. Iya. Ceng-ceng. Gitu. Atau enggak lagi sibuk enggak? Iya. Tapi dia kayak udah lama banget enggak ngontek kita, terus tahu ngontek kita. Apa kabar? Apa kabar? Lagi sibuk nggak sih? Lagi sibuk enggak? Nah, lo. Nah, lo. Kenapa? Biasanya apa tuh tendensinya? Gua nggak tahu deh tuh. Itu biasanya kalau kayak gitu-gitu gua encet langsung. Apalagi WA-nya tuh di tanggal-tanggal tua gitu. Iya, Nah. kecuali dia sering banget WhatsApp kita, nanya kabar kita gitu ya. Kita tahu. Atau orang yang sering chilling bareng lah sama kita gitu. Kecuali dia kalau butuh banget pasti dia nelpon kok. Mhm. Gitu.
gitu, nggak cuma kayak WhatsApp doang. Pengalaman semua. Iya pasti. Baiklah teman bicara, sampai jumpa di episode bicara YouTube channel. Bicara YouTube channel berikutnya. Agak-agak dulu ya. Iya. Saking udah lama loh. Iya. Nggak menyapa loh. Ya udah, kalau begitu jangan lupa tetap nonton kita bertiga di episode di Bicara YouTube channel bareng Bangkit. Feby. Fahri. Stay healthy, stay happy. Sampai ketemu di Bye. video selanjutnya.